Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pada episode itu terjadi pertarungan Ki Astagina melawan Durgalapati. Durgalapati yang datang membawa keris batu bulan, ia berhasil mengalahkan Ki Astagina. Bagi kalian yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana? Sang Hyang Tunggal menciptakan yang baik dan yang buruk, tapi juga mencipta akal, pikiran, dan perasaan untuk memilih serta melakukan sesuatu. Kalau kita sakit dicubit orang, jangan mencubit orang lain, dan sebagainya. Jadi yang disebut kebaikan atau keburukan bukan hanya pendapat seseorang atau segolongan orang, tapi berdasarkan pendapat masyarakat. Dan kebenaran sejati adalah kebenaran Sang Hyang Tunggal. Haus rasanya Ayahanda ingin mendengar pendapat Ananda. Sebenarnya apa yang diinginkan Durgalapati dan kawan-kawannya itu? Mungkin mereka ingin menjungkir balikan keadaan dunia, menggantikan siang dengan malam, menggantikan matahari dengan rembulan. Mungkin juga yang dia lakukan karena dia ingin berkuasa. Bisa jadi. Sementara dia tidak menguasai apa-apa untuk menjadi seorang pemimpin. Dia pernah berusaha menghabisi pendekar aliran putih dengan dalih mengadakan pertandingan antar jago, tapi tidak berhasil karena hamba bisa mengalahkan pendekar Hindustan itu. Brahma yang kini berada di Kuntala, ia mengabari ayahnya bahwa ada gerakan baru yang didalangi oleh Durgalapati dan itu bisa sangat berbahaya bagi Madangkara maupun Kuntala. Lalu sin berganti, terlihat di Kedaton Madangkara, Patih Aragani berserta pembesar lainnya sedang menginterogasi Adipati Bergawa dari Banyu Alit yang terkesan mencurigakan. Mestinya Raden Adipati sudah tahu peraturan. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Atau tidak mau tahu. Sebenarnya tugas pemuda-pemuda yang dilatih itu tidak berbeda dengan ronda. Hanya mungkin karena mereka saya berikan pakaian seragam, maka penilaian Paman Pati jadi berbeda. Kalau saya bermaksud buruk, bisa saja saya himpun tentara dengan pakaian ronda. Apapun alasannya, Raden sudah membuat kesalahan dengan menciptakan kesan melawan peraturan. Kalau memang begitu, saya siap menerima hukuman. Begini Raden Adipati, hukum tetap kami tegakkan. Cuma barangkali langkah pertama yang kita ambil adalah peringatan keras. Perlu Raden ketahui bahwa orang-orang kami di Bumi Alit mengetahui bahwa latihan yang diterapkan pada pemuda-pemuda yang menurut pengakuan Raden adalah untuk peronda, ternyata adalah latihan olah keprajuritan yang biasa dilatih pada calon prajurit. Jadi Raden Adipati tidak usah mengira bahwa kekuatan Madangkara tidak siap untuk menghadapi gejolak apapun yang terjadi di kawasan Madangkara. Kami lebih dari siap, bahkan untuk mengadakan perang terbuka sekalipun. Ini peringatan untuk Raden. Kalau tidak ingin Bumi Alit hancur karena tuduhan pemberontakan. Bubarkan pasukan itu. Dan hentikan semua kegiatan latihan. Kalau Raden masih berani melanggar, Raden akan kami tangkap dengan tuduhan sebagai pemberontak. Hamba Paman Pati. Di sisi lain, terlihat Ayahanda Pitaloka atau yang lebih dikenal sebagai pendekar sutra hitam. Ia melakukan perjalanan untuk mencari Wibisana dan Ranggapala yang hilang. Dia ditemani oleh istrinya, bertekad mencari Durgalapati yang telah membuat semua ini terjadi. Kemudian saat mereka istirahat dan makan di suatu warung, mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Aku sangsi, Durgalapati mampu membunuh Ki Astagina. Pendekar tua itu
terlalu besar mulut. Tapi Raden, saya melihat sendiri keampuhan keris batu bulan itu. Buktinya, dia sesumbar bahwa Brahma sudah ia tewaskan. Tetapi nyatanya, Brahma masih segar bugar. Bahkan sampai saat ini, Kakang Adipati belum pulang dari Madangkara. Seingat saya, dia tidak bilang begitu. Brahma hanya dia duga tewas karena jatuh ke gugusan karang pantai selatan. Sementara seorang murid Astagina yang lelaki juga diduga tewas kecebur ke laut. Sedang murid Astagina yang paling kecil ditawan dan dijadikan murid Durgalapati. Aku masih tetap ragu. Sebelum kepala Astagina benar-benar dibawa ke Kadipaten. Tidak mau gegabah, pendekar sutra hitam tidak mau langsung menyerang. Dia memilih untuk menunggu saat Begundal Durgalapati itu tidak sedang bersama pejabat negara. Lalu dengan cepat dia bisa melumpuhkan anak buah Durgalapati tersebut. Katakan, di mana rumah Durgalapati? Baik Tuan, dia di desa Karangdodong. Kau tidak akan selamat dari kejaranku kalau berani berbohong. Kau pasti sudah pernah mendengar pendekar sutra hitam. Akulah orangnya. Aku sudah mengira akan terjadi seperti ini. Sayang, Adipati Bergawa tidak mau belajar dari pengalaman. Jauh-jauh hari sudah aku nasihati jangan terlalu menyolok. Biarkan saja orang-orang Madangkara itu terlena oleh kekuasaannya. Kalau persiapannya sudah sempurna, baru melakukan penyerangan. Saya juga menyesalkan kejadian itu, Kang. Untung beliau tidak dipenjarakan oleh Patih Aragani. Hanya disuruh membubarkan prajurit-prajuritnya. Dan melarang mereka memakai seragam keprajuritan. Apa kamu bilang? Untung? Malah itu merugikan. Karena sejak kejadian itu, orang-orang Madangkara akan mengawasi mereka dengan ketat. Kita harus merubah rencana. Kita pengaruhi kadipaten-kadipaten lain agar mereka membangkang pada Madangkara. Mana mungkin, Kakang? Tidak ada alasan mereka untuk membangkang. Karena Prabu Brahma begitu adil di dalam memperlakukan daerah-daerah bawahannya. Bangkong. Kamu tahu hanya soal perut. Kamu tidak pernah mau tahu soal hati. Para adipati yang berada di kawasan Madangkara ini kebanyakan keturunan bangsawan tinggi. Keturunan putra raja-raja dari Selir. Sedangkan si Brahma hanya keturunan seorang petinggi. Saya tidak mengerti maksud Kakang. Pada dasarnya, mereka tidak setuju dan iri pada si Brahma. Karena mereka merasa bahwa darah mereka itu lebih biru daripada darah si Brahma. Rencana busuk Durgalapati untuk menghasut para adipati memanglah sangat masuk akal. Dia akan memanfaatkan rasa iri, dengki yang ada pada diri adipati untuk menjatuhkan Brahma. Lalu Sin pun berganti. Terlihat kampung tempat Wibisana melatih pemudanya ilmu kanuragan. Kedatangan perampok yang selama ini sering membuat resah mereka. Rupanya kau Biang Keladenya. Kau tentu masih kenal aku. Setelah berhasil mengalahkan para perampok,
Penduduk desa sangat berterima kasih pada Wibisana. Lalu para penduduk mengadakan perayaan atas terbebasnya kampung mereka dari ancaman perampok. Harus dengan cara lain. Harus ada cara lain untuk menghancurkan Madangkara. Kita serang saja langsung. Saya yakin pasti menang. Karena Kakang memiliki keris Mahasakti itu. Goblok! Kamu tahu siapa pendekar sutra hitam itu? Dia murid Reksadewa. Itu artinya tambah lagi satu masalah untukku. Keris batu bulan ini aku rebut dari gurunya. Dan dia pasti akan berusaha mati-matian untuk merebut kembali keris ini dari tanganku. Dan ada lagi yang kalian belum tahu. Bahwa Sutra Hitam adalah kerabat si Brahma dan ibunya. Yang jelas, aku harus meninggalkan tempat ini. Sebab si goblok ini sudah memberitahukan tempat persembunyianku. Lantas? Diam kamu! Lantas. Kalau aku sedang bicara, dengarkan dengan baik. Simak dengan baik. Tetap jalankan rencanaku. Cari jalan untuk bisa mendekati adipati-adipati di seluruh kawasan Madangkara ini. Kemudian, susupkan pengaruh untuk memecah belah mereka. Durgalapati yang telah mengetahui bahwa markasnya telah ketahuan, dia bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan cara menyamar. Bahkan Durgalapati berpapasan dengan pendekar sutra hitam tanpa dikenali sedikit pun. Dan singkat cerita, tibalah rombongan mereka di sebuah kadipaten yang masih kekuasaan Madangkara. Kau kenal mereka? Oh, kenal. Itu keluarga Kanjeng Adipati Barnas. Yang di dalam jole itu tuh. Itu putrinya. Dan yang di sebelahnya itu permaisurinya. Cantik kan? Iya, cantik. Nah, yang di atas kuda itu yang berpakaian bagus. Itu Kanjeng Adipatinya. Gagah kan? Orang apa itu? Kenapa, Nyai? Ada apa, Dewi Alit? Tidak tahu, Ayah. Tiba-tiba ibu menjerit, lalu pingsan. Cepat, bawa pulang, Dimas. Hati-hati. Baik, Kanjeng. Kejadian ini merupakan rencana dari Durgalapati untuk bisa dekat dengan keluarga Adipati. Pasalnya, pasar beracun yang ditembakkan ke permaisuri Adipati itu merupakan pasar beracun yang obat penawarnya hanya dimiliki oleh Durgalapati. Dan keesokan harinya, Durgalapati berlagak menjadi tabib di pasar yang menjajahkan obatnya, sekaligus ia melakukan demonstrasi kesaktian agar banyak orang yang percaya. Maaf, Aki. Sebentar. Apakah Aki bisa menyembuhkan orang lumpuh? Jangankan orang lumpuh, orang yang sudah sekarat pun saya bisa sembuhkan. Siapa yang sakit? Istri kakak saya. Apa ada idenya tidak? Jangan khawatir. Kalau Aki bisa menyembuhkan, Aki akan mendapatkan imbalan yang sepadan. Apa Raden tidak bohong? Seorang Raden pantang berbohong. Apalagi masalah ini, Aki. Dayang, Kanjeng Adipati ada di mana? Tadi ada di taman belakang sedang berjemur. Terima kasih. Ada apa, Dimas? Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati,
Secara kebetulan, saya bertemu dengan seorang tabib yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang sudah lumpuh bertahun-tahun lamanya, yang barangkali saja dia sudah berobat kemana-mana. Hanya dengan tepukan beberapa kali di tubuhnya, wanita itu langsung bisa berdiri, bahkan disuruh lari. Mendengar ceritamu, seakan-akan tabib itu lebih pintar dari tabib Kadipaten. Mana mungkin, Dimas? Apalagi ia hanya tukang obat. Dimas, sedang tabib-tabib Kadipaten yang sudah terkenal kepintarannya dan ahli dalam berbagai penyakit sudah menyerah. Aku tidak yakin. Kanjeng Adipati, apa salahnya kita coba? Siapa tahu dia memang ahli. Dan kalau terbukti, artinya dia bisa kita gunakan sebagai tabib Kadipaten. Silakan kalau Dimas ingin mencoba. Tapi terus terang, kalau aku tidak yakin. Singkat cerita, adik sang Adipati Barnas itu langsung bergegas menuju penginapan Durgalapati. Dia merasa sangat yakin bahwa yang dilakukannya ini adalah hal yang benar. Suatu kehormatan buat hamba bahwa Tuhan sudah datang ke penginapan ini. Kenapa tidak suruh orang saja? Hamba jadi malu. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberitahu. Besok Aki boleh datang ke Kadipaten. Dan jangan lupa, bawa semua alat pengobatan. Buktikan omongan Aki tadi siang. Mudah-mudahan saja. Hamba tidak akan mengecewakan Adipati. Sudah berapa tahun sebenarnya Aki menjadi tabib? Sejak hamba masih berumur seperti serangga ini. Sebenarnya ilmu pengobatan ini didapat dari turun-temurun keluarga hamba. Menurut cerita ayahanda, kakek buyut hamba masih murid dari Empu Barada. Obat ini hamba dapatkan dari negeri Persia. Bisa mengobati segala penyakit yang langka. Dan di sini masih belum ada. Termasuk mengobati kelemahan laki-laki. Apa? Kelemahan pria. Saya juga kena penyakit lemah itu, Ki. Kasihan. Semudah ini sudah loyo. Hamba akan berusaha mengobati Tuan sampai sembuh. Dan hamba yakin Tuan lebih perkasa dari aslinya. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Dan bersambung, nantikan terus kelanjutan cerita Singgasana Brahma Kumbara hanya di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Herman Studio.